Terkadang kejatuhan seseorang atau kebangkrutan seseorang atau kekolapsan seseorang akan kehidupannya, akan mungkin pekerjaannya, usahanya, itu terkadang bukan karena kesalahan atau orang lain yang menghalanginya, orang lain yang menjatuhkannya atau mungkin mengganggunya. Tapi terkadang kejatuhan-kejatuhan kita atau kalian atau orang-orang lain di luar sana adalah karena sikap dan perilaku atau kepribadian mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya, dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sering kita dapati dalam realitas kehidupan kita berbagai macam, mungkin ada rintangan, halangan, ujian, atau mungkin perasaan-perasaan hati, pikiran yang mungkin terkadang was-was, takut, bingung, dan lain sebagainya. Semoga itu semua tidak menghalangi kita untuk terus semangat dan terus berkarya, menjalani kehidupan ini dengan semakin produktif dan semakin baik dari hari ke hari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu hal yang mungkin sering terjadi, dan kemarin juga ada contoh nyata dari Bapak John LBF tentang perjalanan hidupnya, tentang apa dan bagaimana dengan apa yang kita bahas pada renungan kesempatan kali ini. Marilah kita bahas lebih dalam segmen pepatah hati, perkataan, kata-kata, dan bisitan dalam hati, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini seringkali kita mengalami suatu kemudahan-kemudahan karena situasi dan kondisi mungkin pada saatnya menjadi kondisi yang begitu amat mendukung dari apa yang kita kerjakan, sehingga kita mengalami suatu kegemilangan, suatu kesuksesan, atau mungkin pencapaian-pencapaian yang mungkin tidak kita ekspektasikan sebelumnya, yang menjadikan kita itu naik kelas, mungkin berkehidupan kita lebih baik dari hari ke hari. Itu semua terkadang kita rasakan, itu semua terkadang kita menemukan situasi kondisi yang begitu amat mendukung, yang begitu amat baik dari segi kehidupan kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini di masa-masa itu dengan begitu amat nikmatnya, dengan begitu amat baiknya, dengan begitu amat mungkin mapan dan membahagiakan. Namun seringkali di situasi-situasi tersebut kita seringkali lupa atau mungkin terlena dengan kenyamanan itu, sehingga kita seringkali tidak waspada atas situasi dan kondisi yang mungkin akan terus berubah, yang mungkin akan terus berganti, dan kita lupa untuk mengantisipasinya, untuk menjadikan atau membuat suatu planning yang menjadikan kita itu dapat mampu bertahan dalam waktu panjang. Seringkali kita melupakan hal-hal tersebut karena di situasi tertentu, di situasi itu kita berada di atas angin, kita berada di atas mungkin hal-hal yang mungkin sebelumnya lebih dari hal-hal yang sebelumnya. Itu bisa dapat kita ambil pelajaran dari cerita yang kemarin kita bahas, yaitu Bapak John LBF ketika beliau memang memiliki watak atau personality atau seorang pribadi yang memiliki pekerja keras, memiliki sifat seorang yang senang untuk bekerja keras dan mampu cerdas, memiliki terobosan-terobosan yang tidak akan mampu bisa dihalangi oleh situasi dan kondisi dan keadaan, sehingga beliau di karirnya ketika bekerja di suatu
perusahaan besar, beliau mampu menjadi pribadi atau karyawan atau pegawai yang mampu luar biasa. Omset beliau menyumbangkan kepada perusahaan begitu amat luar biasanya, menjadikan beliau memiliki prestasi-prestasi di dalam perusahaan tersebut, menghantarkan beliau menuju kehidupan yang lebih baik, yang lebih mapan, yang mungkin lebih dari kehidupannya sebelumnya. Dan itu menjadikan beliau begitu amat di atas angin, begitu amat nyaman dan aman bagi beliau di saat-saat itu. Namun ternyata di sela-sela itu kemudian beliau berakhir terjatuh kembali ya terhadap memiliki utang-utang, bahkan beliau terlena dengan berbagai hal sehingga beliau kemudian jatuh kembali, yang memaksa beliau untuk akan diberhentikan. Namun sebelum beliau diberhentikan, beliau mengundurkan diri terlebih dahulu. Dan itu akan menjadi suatu pelajaran yang penting bagi kita, bahwa seringkali mungkin bukan cuma kalian, mungkin juga saya pribadi atau mungkin orang-orang lain, teman-teman kita di luar sana, seringkali terlena dengan hal-hal yang mungkin mereka telah miliki, pencapaian-pencapaian yang mungkin begitu amat luar biasanya, begitu amat gemilang dan gilang gemilang, yang menjadikan kita atau orang-orang tersebut, teman-teman kita di luar sana, kemudian tidak hati-hati dan waspada. Ada nasihat-nasihat dari leluhur-leluhur Jawa, dari orang-orang tua terdahulu yang menasihati kepada anak turun mereka, generasi selanjutnya, bahwa elingo lan waspodo, tetepo eling lan waspodo. Jadilah kamu itu selalu ingat, mungkin ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ingat kepada di mana atau dari mana kamu berasal dan untuk apa kamu hidup, gitu kan? Dan waspodo, dan berhati-hatilah kamu, waspadalah kamu, karena situasi dan kondisi memang tidak selamanya akan bersahabat, tidak selamanya situasi dan kondisi itu selalu mendukung apa yang kita lakukan. Situasi dan kondisi, keadaan, zaman akan terus berganti sesuai dengan zamannya, masanya sendiri-sendiri, dan kita harus benar-benar waspada. Waspada berarti yaitu mengantisipasi atau menyiapkan diri atau menyiapkan antisipasi untuk adanya perubahan-perubahan tersebut, untuk adanya pergantian-pergantian, pergolakan-pergolakan yang mungkin akan terjadi, yang mungkin akan memaksa kita yang tadinya hidup dalam kemapanan, hidup dalam kenyamanan, kebahagiaan, harus dipaksa untuk jatuh dan terjerembab kepada tempat yang lebih rendah. Contoh nyata pada yang telah kita alami beberapa tahun belakangan ya, sebelum COVID-19 melanda negeri kita, sebelum adanya COVID-19, virus corona yang menyebar ke seluruh dunia, ada banyak orang-orang yang begitu amat mapannya, begitu amat nyamannya dengan pekerjaan mereka, begitu amat mungkin bahagianya dengan apa yang mereka miliki. Namun ketika situasi berubah, virus corona datang, terus kemudian masuk ke negeri kita, banyak orang-orang tersebut kemudian kolaps, kemudian jatuh, bahkan mereka dirundung kebangkrutan, dirundung kesulitan-kesulitan yang bahkan belum mereka alami sebelumnya. Dan itu menjadikan kita harus merenung dan mengambil pelajaran bahwa situasi dan kondisi akan selalu berganti, mungkin bisa cepat, mungkin bisa lambat, dan kita harus benar-benar selalu eling lan waspodo, hati-hati, ingat dan hati-hati, menjaga diri kita agar diri kita mampu bertahan di situasi dan kondisi apapun, di zaman yang terus berganti seperti apapun.
kita harus memiliki antisipasi-antisipasi. Kita harus memiliki suatu persiapan-persiapan apabila kita harus dipaksa untuk masuk dalam situasi dan kondisi yang mungkin tidak nyaman, yang mungkin zona-zona itu memaksa kita untuk menjadikan kita itu jatuh dan bahkan tidak mampu untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Mungkin itu teman-teman, kita harus benar-benar bisa menjalani kehidupan ini dengan balance, dengan stabil, dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai apa yang kita jalani kemudian sia-sia karena kita tidak mampu mengantisipasi situasi dan kondisi yang akan datang. Terkadang kejatuhan seseorang atau kebangkrutan seseorang atau kekolapsan seseorang akan kehidupannya, akan mungkin pekerjaannya, usahanya, itu terkadang bukan karena kesalahan atau orang lain yang menghalanginya, orang lain yang menjatuhkannya atau mungkin mengganggunya. Tapi terkadang kejatuhan-kejatuhan kita atau kalian atau orang-orang lain di luar sana adalah karena sikap dan perilaku atau kepribadian mereka sendiri, gitu kan. Contoh nyata dari Bapak John LBF ketika beliau berada dalam puncak atau dalam kemapanan karirnya, kemudian beliau harus jatuh karena beliau terlena dengan keadaan, kemudian menjalani mungkin pengaturan finansial yang kurang bijak sehingga beliau jatuh kepada hutang dan hal-hal yang memaksa beliau untuk keluar dari perusahaan tersebut. Maka itu teman-teman, hati-hatilah, jagalah diri kalian. Jangan sampai kalian tersandung oleh diri kalian sendiri. Jangan sampai karena diri kalian tidak waspada, tidak ingat, tidak terus sadar dengan apa yang diri kalian lakukan atau hal-hal apa yang telah kalian miliki dan itu adalah berharga dan harus kalian hargai dan syukuri, kalian jatuh karena kurang bisa mampu menghargai itu semua. Itulah teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf renungan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ. Bantulah konten ini untuk semakin dapat mampu meluas, memiliki dampak yang positif bagi banyak orang. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.